Air ada di mana-mana di bumi. Air menutupi sekitar 71% permukaannya, membuat planet kita tampak biru dari luar angkasa. Kelimpahan air inilah yang membuat bumi unik di tata surya kita. Air ada di lautan, sungai, dan danau kita. Perairan ini tidak hanya indah, mereka juga penting bagi kehidupan di sekitarnya. Bayangkan keindahan hutan Amazon atau air terjun Iguazu. Seperti Danau Baikal, mereka adalah harta karun alam. Air jatuh dari langit sebagai hujan dan salju, mengisi kembali sumber air tawar dan mengairi tanah. Siklus hujan ini penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Seperti bagaimana musim hujan memengaruhi tanaman kita. Seolah-olah hujan adalah sumber kehidupan bagi sawah. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Dari serangga terkecil hingga paus terbesar, semuanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tumbuhan menggunakannya untuk membuat makanan, hewan meminumnya untuk menghilangkan dahaga, dan kita manusia menggunakannya dalam banyak hal. Kita meminumnya, mandi dengannya, dan bergantung padanya untuk hidup. Dari makanan yang kita makan hingga udara yang kita hirup, air merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sumber daya alam yang sering kita anggap remeh, tetapi sama pentingnya dengan bernapas. Seperti halnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana air berasal? Sejarah sesuatu yang tampaknya biasa ini sangat kuno dan menarik sejak awal mula alam semesta. Sebuah misteri sejati, seperti kisah mata air ajaib. Perjalanannya dimulai miliaran tahun yang lalu dalam panasnya bintang-bintang. Bintang-bintang ini menciptakan unsur-unsur air, dan ketika mereka meledak, mereka menyebarkan unsur-unsur ini ke seluruh alam semesta. Air adalah molekul sederhana, terbuat dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Meskipun sederhana, ia memiliki sifat unik yang membuatnya penting bagi kehidupan, seperti kemampuannya untuk melarutkan banyak hal dan ketahanannya terhadap panas. Dan molekul sederhana inilah yang menjadi dasar kehidupan seperti yang kita kenal. Disinilah aktivitas kehidupan berlangsung, memungkinkan fungsi-fungsi kompleks yang menopang organisme. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Gurun dan lahan kering menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika tidak ada air. Sementara daerah subur di sepanjang sungai dan danau menunjukkan kekuatannya yang memberi kehidupan. Contohnya, lembah sungai Volga, surga sejati di tengah lahan kering. Kisah air adalah kisah tentang kosmos. Ini menghubungkan kita dengan alam semesta yang luas, melampaui bintang dan planet kita. Kisah ini dimulai dengan Big Bang dan kelahiran bintang-bintang pertama. Peristiwa kosmik inilah yang membuka jalan bagi pembentukan air dan akhirnya kehidupan. Kisah ini berlanjut hingga hari ini saat kita mencari tanda-tanda kehidupan di luar planet kita. Menemukan air di planet lain memberi kita harapan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Ini adalah kisah air, sumber kehidupan. Ini adalah kisah tentang koneksi kehidupan dan kemungkinan tak terbatas yang dibawa air ke dunia kita dan lebih jauh lagi. Waktu alam semesta masih bayi banget, semuanya berantakan, kayak bubur dari partikel-partikel kecil. Partikel-partikel ini lahir dari Big Bang, adalah bahan dasar dari semua yang kita lihat sekarang, dari benda terkecil sampai bintang raksasa. Dalam kekacauan awal ini, hukum alam mulai terbentuk, membuka jalan bagi terciptanya elemen-elemen pertama. Hidrogen, elemen paling sederhana dan paling banyak, kayak nasinya alam semesta, tersebar di seluruh ruang angkasa. Dia elemen pertama yang terbentuk, menciptakan awan-awan gas raksasa. Awan-awan hidrogen ini nantinya jadi tempat lahirnya bintang, nunggu kesempatan untuk bersinar. Di dalam bintang-bintang yang baru lahir, jauh di dalam intinya, panas dan tekanan yang luar biasa memulai reaksi fusi nuklir. Proses ini seperti mesin bintang, mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi yang sangat besar. Bintang-bintang mulai bersinar menerangi kegelapan alam semesta. Atom-atom hidrogen bergabung membentuk helium, elemen berikutnya dalam tabel periodik. Reaksi fusi ini nggak cuma bikin helium, tapi juga melepaskan energi yang membuat bintang bersinar selama jutaan bahkan miliaran tahun. Proses ini namanya nukleosintesis bintang, terus berlanjut, menciptakan elemen yang lebih berat seperti karbon, nitrogen, dan akhirnya oksigen. Setiap generasi bintang berkontribusi pada dapur kosmik ini, memperkaya elemen-elemen di alam semesta. Oksigen, bagian penting dari air, lahir di jantung bintang yang membara. Elemen penting untuk kehidupan ini tercipta dari panas dan tekanan yang ekstrem di inti bintang.
Ketika bintang-bintang raksasa, superstar alam semesta, kehabisan bahan bakar, mereka meledak menjadi supernova. Ledakan ini kayak kembang api kosmik, cahayanya lebih terang dari seluruh galaksi. Ledakan ini menyebarkan elemen-elemen baru, termasuk oksigen, ke seluruh alam semesta. Sisa-sisa ledakan ini menjadi benih bagi bintang baru, planet baru, dan akhirnya kehidupan. Dalam awan debu dan gas antar bintang yang dingin dan gelap, oksigen bertemu dengan teman kosmiknya, hidrogen. Awan-awan ini penuh dengan elemen yang diciptakan oleh generasi bintang sebelumnya, adalah tempat yang sempurna untuk membentuk molekul baru. Dan begitulah di luasnya angkasa, jauh dari panasnya bintang, air terbentuk. Molekul sederhana ini terbuat dari hidrogen dan oksigen, akan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta. 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya kita hanyalah awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan raksasa yang kacau ini, disebut nebula surya, adalah asal mula segala sesuatu yang kita lihat di tata surya hari ini. Bayangkan seperti adonan kue, tapi dalam skala ruang angkasa. Nebula ini, nebula surya, adalah tempat lahirnya matahari dan planet-planet kita. Seiring waktu, gravitasi mulai menarik materi ke arah pusat, membuatnya berputar dan merata menjadi piringan, seperti pizza raksasa yang berputar. Saat gravitasi terus menarik materi, matahari menyala di tengah. Seperti oven raksasa, peristiwa ini menandai kelahiran bintang kita dan menyediakan cahaya dan panas yang dibutuhkan untuk pembentukan tata surya. Di sekitar matahari muda, debu dan gas yang tersisa mulai menggumpal bersama. Gumpalan ini di bawah pengaruh gravitasi mulai membentuk benda yang lebih besar, seperti membuat bakso. Gumpalan ini yang disebut planetesimal terus bertabrakan dan tumbuh hingga membentuk planet yang kita kenal sekarang. Meja biliar ruang angkasa sungguhan. Proses akresi ini sangat kacau dan dahsyat, dengan banyaknya tabrakan yang membentuk tata surya awal. Pada tahap awal, bumi adalah dunia yang cair. Aktivitas vulkanik sangat hebat, dan permukaannya adalah lautan batu cair dan lava yang mendidih. Bayangkan letusan gunung berapi seperti Vesuvius tapi 1000 kali lebih kuat. Air yang terperangkap dalam komet es dan asteroid dari bagian luar tata surya dibawa ke bumi melalui pemboman kosmik yang terus-menerus. Para tamu es ini dari kedalaman tata surya membawa komponen penting kehidupan, air. Periode ini, yang disebut pemboman berat akhir, memainkan peran penting dalam pembentukan planet kita dan pengiriman air yang kemudian mengisi lautan kita. Tabrakan tinggi juga memainkan berkontribusi pada perkembangan geologi dan atmosfer bumi awet. Intinya, pengiriman UV ini selesai. Saat bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun membentuk lautan yang luas. Planet kita, berkat panas matahari, telah menjadi oasis biru di angkasa, seperti oasis di tengah gurun. Air yang ada dalam bentuk cair di bumi adalah sebuah keajaiban alam semesta. Bumi terletak di zona layak huni, area kecil di dekat matahari, tempat suhu sempurna bagi air untuk tetap cair. Seperti saus yang pas untuk pasta, bayangkan saus jamur ya. Jika kita lebih dekat ke matahari, air akan mendidih dan berubah menjadi uap, seperti sup di dalam panci presto. Jika kita lebih jauh, air akan membeku seperti es krim di dalam lemari es. Posisi unik bumi di tata surya bersama dengan medan magnet dan atmosfernya telah menjaga air tetap cair selama miliaran tahun, memungkinkan kehidupan dimulai seperti sarapan yang enak, misalnya nasi goreng yang memberi kita energi sepanjang hari. Bagian 5. Air, dasar dari kehidupan. Seperti yang kita tahu, kehidupan terikat erat dengan air. Dari organisme bersel tunggal terkecil hingga paus biru raksasa, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Tapi bagaimana kehidupan di bumi dimulai? Apakah itu dari semacam kuali kosmik raksasa? Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan dimulai di air, mungkin di dekat ventilasi hidrotermal di dasar laut. Kalian tahu, seperti gunung berapi di dasar laut? Ventilasi hidrotermal ini yang menyemburkan air panas dan kaya mineral menyediakan energi dan senyawa kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan. Air dianggap sebagai pelarut universal. Seperti air jeruk, ia dapat melarutkan banyak zat, bahkan karat. Jadi air adalah lingkungan yang sempurna untuk reaksi kimia yang diperlukan bagi kehidupan. Bagian 6. Kimia kehidupan. Di dalam setiap sel hidup, setiap detik, terjadi reaksi kimia yang tak terhitung jumlahnya. Reaksi-reaksi ini
yang penting untuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi sepenuhnya bergantung pada air. Air bertindak sebagai pelarut dan mengangkut nutrisi dan limbah masuk dan keluar sel, seperti Sungai Kapuas yang mengalir di Kalimantan. Air juga bertindak sebagai pengatur suhu, menyerap dan melepaskan panas untuk menjaga lingkungan internal yang stabil, seperti pohon beringin yang rindang di hari yang panas. Selain itu, air secara langsung terlibat dalam banyak reaksi metabolisme penting, seperti fotosintesis dan respirasi. Dalam fotosintesis, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa, sebuah blok bangunan dasar kehidupan, seperti kita menggunakan beras untuk memasak nasi. Dalam respirasi, hewan dan tumbuhan memecah glukosa, melepaskan energi dan menghasilkan air sebagai produk sampingan sebuah siklus kehidupan. Tanpa air, jaringan kehidupan yang kompleks di bumi akan runtuh, seperti istana pasir saat hujan. Bagian 7. Mencari kehidupan di luar bumi. Pencarian kehidupan di planet lain adalah salah satu upaya ilmiah terbesar. Sebuah petualangan nyata keluar angkasa, seperti Ilya Muromets yang memulai perjalanan ke negeri yang jauh. Saat kita menjelajahi tata surya dan wilayah jauh di alam semesta, keberadaan air adalah faktor terpenting dalam menentukan di mana kita harus fokus mencari, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi dalam skala kosmik, Mars, dengan lapisan es dan jejak air di masa lalu, telah menjadi target utama dalam pencarian kehidupan di planet lain. Bulan-bulan es Jupiter dan Saturnus, Europa dan Enceladus, dengan lautan luas yang tersembunyi di bawah permukaan, juga mungkin menyimpan bentuk kehidupan. Mungkin mirip dengan apa yang kita temukan di kedalaman lautan kita sendiri, seperti semacam putri katak ajaib. Dan di luar tata surya kita, para astronom telah menemukan ribuan eksoplanet, seperti menghitung bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang jauh ini, yang mengorbit bintang lain, menawarkan peluang dan cakrawala baru yang menarik dalam pencarian kehidupan. Pencarian eksoplanet yang dapat dihuni berfokus pada planet-planet yang terletak di zona layak huni bintang induknya, tempat kondisinya memungkinkan air berada dalam bentuk cair, kunci kehidupan seperti yang kita ketahui. Bagian 8. Air, jejak kosmik. Kisah air adalah kisah yang ditulis oleh bintang-bintang. Kisah ini menghubungkan kita dengan luasnya alam semesta dan asal-usul kehidupan. Keberadaan air di bumi adalah bukti dari keterkaitan alam semesta, yang mengingatkan kita bahwa unsur-unsur dalam tubuh kita dan bumi ditempa dari panasnya bintang, seperti pandai besi menempa benda di tungkunya. Saat kita menjelajahi rahasia alam semesta, air akan memandu pencarian kita akan kehidupan di luar bumi. Menemukan air di planet lain akan menjadi penemuan monumental bagi umat manusia, seperti menemukan dunia baru, sebuah bukti bahwa kita tidak sendirian, seperti sebuah desa kecil di padang rumput yang luas. Episode 9, Semesta Kemungkinan. Perjalanan air, dari bintang-bintang yang jauh hingga ke setiap sel dalam tubuh kita, menceritakan kisah tentang keindahan dan kerumitan alam semesta. Ini adalah perjalanan yang selalu membuat kita takjub dan terpesona, dan mengingatkan kita tentang nilai kehidupan dan kemungkinan yang tak terbatas. Seperti kata Leopardi, kita sedang menunggu tak terhingga. Saat kita memandang bintang-bintang, kita ingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah jaringan kosmik yang ditenun dari air dan cahaya. Pencarian kehidupan di planet lain sebenarnya adalah pencarian diri kita sendiri. Mencari makna dan koneksi di alam semesta yang luas dan misterius ini. Seperti Dante yang sedang mencari Beatrice-nya. Dan dalam pencarian ini, air akan menjadi penuntun kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami. Semoga damai dan cinta selalu menginspirasi.